Halo guys, welcome back to WSH, Woman Sambeng Horror. Oke, film yang akan kita review judulnya adalah Kodrat. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama, mari kita review filmnya. Oke, Kodrat ini menceritakan tentang Ustadz Kodrat, yaitu yang diperankan oleh Vino G. Bastian selaku pemilik ilmu ruqyah gagal meruqyah anaknya sendiri, yaitu Alif Al-Fatanah yang dirasuki setan atau iblis bernama Aswala. Kodrat pun memutuskan untuk pulang ke pesantren di desa tempat ia menuntut ilmu. Namun ketika sampai di sana, ia justru kebingungan karena pesantren itu yang namanya pesantren kahuripan ya, diisi oleh gangguan-gangguan yang tak dapat dijelaskan seperti gangguan anaknya dulu. Hal ini mengakibatkan Kodrat harus meruqyah Alif Amri, yaitu anaknya Yasmin yang memiliki kesamaan nama dengan almarhum anaknya. Nama-nama pemeran dalam film ini ada Vino G. Bastian sebagai Ustadz Kodrat, Marsha Timothy sebagai Yasmin, Maudi Efrosina sebagai Aisyah, Randi Pangalila sebagai Jafar, Cecep Arif Rahman sebagai Rokim, Keanu Aska Briansyah sebagai Alif Amri, Jason Bangun sebagai Alif Al-Fatanah. dan masih banyak lagi. Oke, next, hal-hal yang disukai di film ini. Kalau menurut lo, apa tuh? Hal yang disukai dari film Kodrat yaitu pertama, horor yang berbeda dari horor-horor sebelumnya karena ini memadukan horor dengan religi. Jadi horor yang pas di penghujung tahun. Misalnya kita bosan dengan horor-horor yang biasa, kayak misalnya semacamnya horor yang menggunakan jump scare, yang sadis kayak gitu. Kalau ini ya horor tapi disertai religi kayak gitu. Unik dan juga penyampaiannya juga nggak kayak kita tuh nggak ngerasa diceramahin kayak gitu. Iya. Kadang dakwahnya juga lewat ayat-ayat Al-Quran yang dimunculkan terjemahannya dalam film. Jadi nggak kayak Kodrat tuh kayak berdakwah, jadi nggak kayak gitu. Jadi ya dakwahnya itu juga diselipkan ke dalam, yaitu ditampilkannya dalam terjemahan ayat-ayat Al-Quran yang bagus, terjemahan juga yang pas dengan sesuai dengan filmnya. Dan juga acting si Alif ini, baik Alif anaknya Kodrat, Alif anaknya Yasmin, itu walaupun mereka masih kecil tapi actingnya tuh keren banget. Enggak intinya sih bagus. Gue senangnya jadi film Indonesia tuh ada anak-anak yang berbakat juga yang bisa berakting dengan bagus gitu. Kalau lo Kalau menurut gue sih, untuk actingnya semua pemeran memerankan karakternya itu udah bagus dengan semua, sangat baik. sangat baik. Walaupun Kodrat dengan Yasmin itu aslinya suami istri, Iya. tapi di sini nggak kelihatan suami istrinya. Ya kalau yang namanya actingnya harus berbeda. Apalagi ada hal yang berantemnya itu tuh. Nah horornya, katanya sini tuh horor ada actionnya, Iya, horor actionnya. action, jadi ya bagus berantem kayak gitu, kameranya, Iya. movement-nya tepat, Terus itu kameranya juga bagus. sinematografinya ya, betul. Apalagi Terus untuk lokasinya sih udah bagus sih. Bagus nggak sih? karena di situ kan pesantrennya kayak gagal panen, jadi bukit gagal panen, terus gersang, jadi ya warna film juga kayak kuning kayak gitu tuh, karena nggak segar sih maksudnya di daerah situnya tuh. Nggak tahu, gue juga penasaran itu syutingnya di mana ya. Kalau di Indonesia tuh di bagian mana ya, kita di Kalimantan ya, jadi nggak tahu sih. Lanjut ke hal-hal yang tidak disukai dalam film ini. Kalau lo Menurut gue yang pas tidak disukai itu pas adegan pertama film sih. Jadi kenapa langsung Kodratnya langsung ruqyah gitu? Kalau menurut gue sih, kalau pendapat gue ya, Iya. seharusnya sih Ustadznya itu diliatin dulu, sering ruqyah orang-orang dulu Betul, gitu betul ya sih, kan. iya. Jadi nggak yang nonton nih, udah paham bahwa Ustadz Kodrat nih yang sang ruqyah gitu, mereka orang Biar gitu. kita juga mengenal Ustadz Kodrat, Nah. bukan hanya itu juga diperlihatkan kan ruqyah anaknya Iya, mati pula Kan gagal gagal gitu. kan. Terus
apalagi kata temannya tuh Ustaz Jafarnya tuh kan bilang kamu tuh Udah ahli gagal. ya ruqyah bagus Jil, tapi kenapa kamu kayak gini gagal punya anakmu sendiri. Nah kan harusnya mungkin diperlihatkan dulu ya mungkin, Iya, atau ya kalau enggak ya flashbacknya Ustaz Iya, Kodrat itu. nolong ya orang kayak gitu. Terus apa lagi Tra? Terus yang tidak disukai lagi itu pas Ustaz Jafar lagi sih. Ustaz Jafar kan ya kan udah diketahui oleh Ustaz Kodrat bahwa dia itu Kayak gitulah. ya, kayak gitu ya. Nah, terus dia tuh mati atau enggak sih? Nggak Belum- diketahui. nggak diketahui. Tuh. Jadi kita tuh berpikir ini gimana ya Nah, gitu. kita juga khawatirnya dia tuh masih hidup ngejar Kodrat. Nah, itu. Kayak gitu, tapi nggak tahu sih itu nggak dijelasin juga, nggak jelas itu mati atau enggaknya. Itu sih. Kalau gue mungkin agak ada hal-hal yang kurang masuk akal. Contohnya misalnya kan pas adegan ending tuh yang Yasminnya mecahin lampu tuh, itu kan yang kebakaran. Oh, tuh. yang api. Api ya, jadi kan kebakaran. Gue tuh mikir kayaknya sih adegan itu tuh berfungsi hanya agar ruangan itu tuh terang Iya. karena api itu. Tapi sampai akhir api itu kayak nggak merambat kemana-mana gitu. Iya sih, iya Ya sih. kan kayak nggak ngebakar gudang itu yang bikin bingung tuh. Iya, benar Dari mulai dipecahkan sampai terakhir Yasminnya sadar, itu api tetap di situ aja. Iya benar, iya. Kayak hanya sebagai penerangan aja kayak gitu. Dan gudangnya juga kan terbuat dari kayu. Itu yang aneh tuh. Dan juga yang masih dalam adegan itu yang Alif terkubur, itu menurut gue sudah cukup lama terkuburnya, tapi ternyata Alifnya masih hidup. Kirain udah mati pas si Aisyahnya nangis-nangis terus Nah. kalau tanyain Alif tuh. Gue juga bingung apa karena si Alif ini kerasukan Aswala jadi belum mati atau gimana. Gitu. Adegan pas Ustadz Kodrat mau meruqyah anaknya Yasmin dikarenakan namanya sama, Alif, itu menurut gue sih kayak bawaannya kayak sinetron ya sih. Maksudnya adegan kayak gitu, jadi tuh mentang-mentang namanya sama, jadi dia mau meruqyah. Harusnya kayak ada adegan atau Ustadz Kodrat di mana dia tuh berpikir dulu lah atau bertanya apakah Alif itu nama anak kamu misalnya di Yasminnya tuh. Jadi seolah dengar nama Alif, mengetahui anaknya Yasmin Alif, dia itu langsung mau kayak gitu. Itu kayak apa ya? Terlalu mainstream nggak sih ada Mungkin gitu tuh. mungkin relate sih. Mungkin dia tuh Dia juga ingin menyelamatkan Alif yang lain. gitu, takut Nah, iya. seperti anaknya gitu. Iya, dia juga mungkin nggak mau Alif itu seperti anaknya sendiri. Mau ada gitu agak ya kurang seret aja sih menurut gua ya kayak gitu. Terus yang di penjara itu belum tahu siapa maksudnya gitu. Nah, apakah karena dia membuat anaknya mati? Tapi kan secara bukan salahnya dia juga. Karena kan dia emang meruqyah, mati juga karena iblis yang di dalamnya. Tapi mungkin misalnya dia dekat TKP sih. Jadi polisi tuh ngiranya dia yang membunuhnya. Juga bingung tiba-tiba langsung di penjara. Penjara. Ada apa? Terus yang temennya itu yang kakeknya, kakek yang di penjara bersama tuh. Nah, itu tuh kirain itu tuh fungsinya seri gitu. Ternyata hanya pemeran pembantu. Iya, kirain mempengaruhi sampai Iya. akhir Udah- filmnya. Udah bikinnya sih kirain ini dia tuh peran penting Berperan lah iya. gitu. Ternyata hanya itu aja, membantu aja. Adegan memorable di film ini. Kalau menurut gue yang memorable itu adegan awal lagi sih. Itu yang pas Alif yang ininya nih, yang digeletek Yang gitu lehernya lehernya muter. Itu sih ngeri juga. Karena kita ngeliatnya langsung dari Ya. kamera di depan muka tuh. Terus apa lagi? Yang itu pertama, yang kedua yang memorable lagi itu pas anak perempuan yang namanya Jihan pas Ustadz Qadarnya baru datang ke kampung Kober. Heeh. Nah, itu kan ada orang Yasinan. Mungkin gue pikir orang Yasinan itu kayak ada yang meninggal, padahal berpikir lagi Yasinan itu tujuannya agar anak si itu yang Jihan itu selamat agar sadar. Terus ada yang Yasinan gitu ya. Terus si Yasmin kan Iya. datang bawain makanan sembari dia itu menagih utang kepada buat ibunya. bayar SPP. Iya, bayar SPP anaknya. Ini yang gue bingung nih Tra. Pas caranya buat bayar SPP, cuma pas dia pulang anaknya aneh, gue pikir kok anaknya masih kecil, SPP apa? Kemudian Asa datang, anak SMA itu masuk akal. Terus lanjut. Terus ya kan cekcok di dapur, tiba-tiba Jihan itu menjerit, terus Dipasung kakinya. Oh iya dipasung ya. Iya. Itu mulai kesurupannya terus. Gangguannya kan. Terus si ibunya
si Hanya itu terus mengingatkan dirinya bahwa ini ibunya gitu. Udah berhenti. Terus pas itu kirain ya udah pulih, ternyata lebih parah lagi sih. Udah setannya udah merasukin, udah berinteraksi, udah menguasai tubuhnya. Terus ada apa namanya tuh? Iya, kayu basung. Kayu basung. Kan diadapnya kayu basung. Iya, nah, terus digejrotin ini apa namanya? Kepalanya. Iya, pertama terus masih nggak mati. Yang keduanya saking kerasnya karena dari belakang. Iya, dari belakang. Terus Iya. Ngeri banget. Nah, kalau gue adegan memorable-nya adegan Asya potong kue. Yang di alam mimpi, mungkin di alam bawah sadar. Yang ikut lemari dulu. Nah, yang masuk lemari gara-gara diajak oleh Alif, katanya dia mau ketemu sama ayah. Ya itu tuh agak nggak nyaman sih rasanya adegan itu karena potong kue adegan bahagia, tapi ternyata yang dipotong tangannya. Untung nggak kepotong, maksudnya hanya sebagai disayat aja. Itu tuh dia dipotong, dia mau potong kue, ayahnya nyuruh, tapi karena dianya sakit, tapi ayahnya tetap nyuruh. Karena kalau nggak dipotong, ayah bakal ninggalin. Itu isi yang bikin hati nggak nyaman. Adegan itu tuh bingung. Ternyata alhamdulillahnya ya Kodrat sama Yasminnya datang tepat waktu sehingga nggak terlalu parah itu tangan tuh. Terus ada lagi memorable juga waktu kayak adegan malam di sebuah sungai atau kayak batu-batuan tuh. Kayak adegan malam Kodrat jalan sendirian kan ada batu-batu, nah, itu di mana nggak tahu, mungkin masih di pesantren itu. Terus Aswala datang bentuknya anjing, sama ada nggak tahu sih hantu apa satu yang laki-laki itu mungkin anaknya itu. Nah itu yang saya memorable tuh karena itu kaget sih sekaligus kayak kemunculan pertama kali hantu di film Kodrat. Iya benar. Kan nggak ada hantu sama sekali di film itu dari awal sampai ke menit berapa. Nah itu menurut gue itu hantu, tapi hantu apa? Tapi laki-laki yang pas itu, mungkin hantu Alifnya kayaknya sih, Alif anaknya ya. Itu sih memorable. Pertanyaan dalam film Kodrat ini ya, kalau gue nih, kenapa Asya itu bukan kenapa sih? Apa yang dilakukan oleh Asya sehingga dia itu berkata bahwa dia telah menyakiti orang-orang yang disayangi karena contohnya ayahnya meninggal sama Alifnya itu cacat. Tuh yang gue tanyain masih bingung. Kirain nanti dijelasin di akhir film, karena film ini kan gue nih yang nonton nih sadar dijelasinnya telat. Kayak pertama Alif kan katanya ngobrol sama ayah tuh. Gue kira ayahnya itu belum meninggal karena si Yasminnya belum ngomong bahwa ayahnya itu meninggal. Bilangnya pas yang kedua kalinya bahwa ayahnya itu udah nggak ada aja, udah meninggal lah. Oh berarti filmnya itu bikin kita bertanya-tanya, tapi nanti dikasih taunya pas apa ya nanti itu, bukan langsung pas adegan itu. Kirain Asya yang ngomong kayak gitu nanti dijelasin kenapa dia bilang dia menyakiti Alif sama ayahnya. Itu nggak tahu karena apa, itu yang masih kurang jelas ya. Kalau lo kalau gue itu kan di benung pesantren, pasti dulunya kan banyak santri-santri gitu yang menuntut ilmu. Nah kenapa di sini diarahkan cuma ada 2 murid aja gitu, sama Ustaz Kodrat sama Ustaz Jafar aja sanggianya. Jadi santri-santri lain itu kemana? Itu juga bentar, saya agak bingung. Ini kan pesantren, tapi ada kampung. Jadi yang Yasmin itu sebenarnya bukan santriwati kan? Itu kayak penduduk kampung kan? Jadi mungkin ini pesantren dicampur sama itu, sama kampung. Nah, pesantren umum namanya. Nah, saya juga bingung gitu. Berarti itu pesantren sama kampung beda. Nah, itu juga. Terus lo yang nanya apa? Ya itu. Jadi apa santrinya nggak ada gitu. Ya ada sih, itu kan juga pasukannya dari si Ustaz Jafar. Jadi yang lainnya tuh mana? Masa si Sanggia itu ditinggal sendirian sakit gitu? Kalau iya pulang kampung semua iya gitu. Tapi kan adalah beberapa santri yang masih di situ gitu. Skor film ini menurut gue sih, skor dari film ini nih 8 dari 10. Bagus. Kalau gue ya sama 8 dari 10. Cukuplah dari segi apapun, karena
kesalahannya juga mungkin hampir nggak terlihat kalau nggak teliti banget, tapi dari segi keseluruhan pasti orang bilang itu bagus itu aja sih. Bagus. Wajib nonton. Oke, mungkin segitu saja review film dari kami. Sampai bertemu di review selanjutnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan di dalam konten ini, dan jangan lupa untuk like and subscribe plus share and comment konten-konten video Wolverman Sampai. See you on the next video. Bye.